Ya, baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, materi yang sebetulnya kita bahas di pertemuan kemarin tentang koordinat bola ya. Nah, jadi di sini itu intinya kita akan membuktikan luas limut bola dan volume bola ya, di mana untuk koordinat bola ini sebetulnya sudah diketahui ya kalau kalau di sini itu terkait X, Y, Z-nya. Nah, yang membedakan dengan koordinat yang sebelumnya, kalau misalnya koordinat bola itu kaitannya dengan R, theta, dan pi. Jadi untuk koordinat bola itu berkaitan dengan R, theta, dan pi ya. Kemudian yang harus kita ketahui, theta, kemudian pi-nya itu bagaimana. Jadi di sini itu pi-nya yang ini ya, pi-nya itu yang ini, jadinya ini pi, jadi pi nanti besarannya itu 0, kemudian pi lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, nanti jadinya 2 pi. Karena kan satu lingkaran penuh ya ini ya. Satu lingkaran penuh itu sebesar 2 pi. Kemudian untuk tetanya itu di bagian sini. Nah, untuk tetanya sendiri itu besarannya dari 0 sampai pi. Jadi hanya sampai 180 derajat. Di mana nilai ini nanti akan dibutuhkan untuk menentukan atau batasan di luas limut bola dan volume bola. Kemudian bagaimana bisa eh, diperoleh dV-nya itu sekian, kemudian ds-nya sekian dan dA-nya sekian. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan itu adalah kita menggambar dulu ya. Jadi di sini, sebentar. Nah, jadi di sini kita menggambar koordinat x, y, z-nya terlebih dahulu. Jadi di sini itu adalah z, kemudian di sini x, di sini y. Nah, kita tinjau misalnya titik P di sini ya. Nah, kemudian kita proyeksikan titik P tersebut di bidang X sama Y, jadinya di sini. Kemudian kita tarik garis. Tarik garis. Nah, di sini itu kita simbolkan aja ya. Di sini itu rho, kemudian besarannya ini satu lingkaran penuh itu kita sudutnya itu pi. Kemudian dari sini ke sini di bidang Z. Nah, ini itu sama ya. Row yang atas sama yang bawah itu sama. Ini itu row, kemudian kita tarik garis juga. Nah, ini itu R. Jadi sudut yang membentuk antara ini itu adalah theta. Di mana seperti yang saya jelaskan tadi, theta itu 0 sampai 2, 0 sampai pi, dan pi itu pi yang sudut yang ini itu adalah 0 sampai 2 pi. Nah, kemudian kenapa bisa diperoleh X, Y, Z ini hanya pemahaman atau tambahan pengetahuan ya untuk kalian. Kenapa bisa diperoleh nilai sekian? Kita tinjau di bidang X, Y dulu. Di bidang X, Y. Nah, jadi kita gambarkan dulu bidangnya. Ini X, kemudian ini Y. Nah, ini X, Y berarti kan ini ya.
Ini X, kemudian ini Y. Nah, kemudian dari gambar tersebut bisa kita lihat ini misalnya titiknya di sini, ini adalah pi, kemudian panjangnya itu rho. Nah, dari sini itu bisa kita tuliskan ya, di mana sin pi-nya itu Y per rho atau depan miring ya. Jadi dapat dituliskan Y-nya itu adalah rho sinus pi. Kemudian X-nya, karena Y-nya sudah sinus, berarti rho cos pi. Nah, sudah. Kemudian kita tinjau bidang Z dan rho. Kita tuliskan koordinatnya. Ini rho, kemudian ini Z ya. Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini ya. Nah, ini rho-nya, ini R-nya, dan ini adalah theta. Nah, dari gambar tersebut bisa kita simpulkan Z-nya adalah R cos theta. Kemudian untuk rho-nya itu R sinus theta. Nah, jadi nanti dapat kita tuliskan X-nya itu adalah yang pertama itu rho cos theta, rho cos pi ya, maaf. Nah, di mana rho-nya ini kan dari sini ya. Bisa kita substitusikan menjadi R ya, harusnya R. Jadinya R sinus theta cos pi. Kemudian untuk Y-nya itu yang awalnya itu resinus rho, maaf, rho sinus pi menjadi R sinus theta sinus pi. Nah, ini nanti hasil yang tadi slide yang pertama itu diperoleh dari sini ya, sebetulnya langkah-langkahnya untuk nilai X dan Y. Kemudian untuk Z kita tetap tuliskan seperti ini ya. Jadi Z-nya itu R cos theta. Dah, ini hasil dari perhitungan tadi diperoleh X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita untuk memperoleh persamaan tadi DV dan DA itu bisa diperoleh dengan kita mengambil elemen bagian tertentu dari bola ya. Jadi kalian harus membayangkan ya, kita mengambil elemen terluar dari bola nanti bisa kita gambarkan atau bisa kita tuliskan rumus volume bola. Nah, kemudian kita mencari elemen tertentu atau elemen dari volume ya, volume bola. Jadi kita pertama itu tetap menggambarkan, kita anggap ini garis lurus ya. Ini Z, ini X, ini Y. Nah, yang pertama kita gambarkan itu ini dulu ya, bagian terluar dari bolanya. Nah, ini kita misalkan bagian terluar dari bola ya, elemen
bagian dari bola, kemudian kita nanti, nah ini ya nanti yang kita cari luasan ini, kemudian kita tinjau satu-satu ya. Nah, ini kita proyeksikan terlebih dahulu. Nah, jadi kita proyeksikan. Nah, ini sudut yang terkecilnya itu tadi apa? Karena ini elemen terkecil, jadinya ini adalah dp ya. Kemudian yang bagian atas bisa kita tuliskan juga. Hmm, Ini adalah d theta karena bagian terkecil dari theta. Kita bisa tuliskan ya, bisa kita tuliskan x aksen dan ini tadi adalah rho. Kemudian ini tadi panjangnya. Kalau ini kan d theta ya. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah r ya. Nah, karena ini adalah perpanjangan dari r, jadi ini adalah dr. Kemudian mana lagi yang harus kita cari? Nah, kita bisa tuliskan ya di sini sinus d theta, maaf, sinus dp sama dengan x aksen per rho ya. Karena ini adalah seperti segitiga ya, di mana x aksen per rho-nya itu kan tadi kita sudah cari ya, rho-nya itu r sinus theta. Jadi bisa dituliskan x aksennya ini r sinus theta, r sinus theta d pi ya. Jadi x aksennya r sinus theta dp. Jadi yang ini itu besarannya itu r sinus theta dp, di mana x aksennya ini berarti sama dengan yang ini ya. Nah, ini. Jadi yang ini adalah r sinus theta dp. Jadi panjangnya ini r sinus theta dp ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, bentar. Ini sinus dp sudah. Nah, sinus d theta. Sinus d theta itu bisa kita cari dengan y aksen per r, di mana y aksennya jadinya r d theta ya. Nah, jadi dapat disimpulkan dv-nya berarti dikalikan semuanya yang sudah diketahui. Jadi ada elemen dr atau panjang dr ya, dikalikan rd theta dikalikan ini yang sudah kita dapatkan tadi panjangnya ini r sinus theta d pi, atau bisa kita tuliskan menjadi r kuadrat sinus theta
dr, d theta, d pi ya. Ini untuk mencari dv-nya, kemudian untuk mencari dA-nya, berarti tinggal kita kalikan aja nih yang ini, panjang yang di sini. Berarti R kuadrat sinus d theta dikalikan d pi. Nah, ini untuk yang untuk elemen untuk mencari nanti luasan ya. Kemudian untuk ds kuadrat itu semuanya dimasukin tapi dikuadratkan dan kemudian dijumlah. Jadi kan tadi panjangnya tuh masing-masing ada dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat ya kan yang ini. Tapi dikuadratkan kemudian ditambah r kuadrat. Nah, yang ini juga dikuadratkan. R kuadrat sinus kuadrat theta d pi kuadrat. Nah, jadi perhitungan yang tadi itu dapat menghitung dv, da, dan ds kuadrat ya. Ini ds kuadrat. Jadi intinya itu ya kenapa kok bisa dv-nya itu rumusnya ini. Jadi dv untuk masing-masing bangun itu berbeda ya kalau kita sudah mempelajari materi-materi yang sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari volume dan luas bola. Yang pertama kita mencari luas bola terlebih dahulu. Nah, luas bola. Jadi dengan rumus yang tadi yang sudah kita dapatkan, dA itu kan R kuadrat sinus theta d theta d pi ya. Nah, untuk mencari A berarti kita harus diintegralkan. Integral, nah batasannya kita harus tahu ya. Jadi karena ini luasan bola itu berkaitan dengan R, theta sama pi, jadi kita harus tahu batasannya. Berarti yang tadi theta itu dari 0 sampai dengan pi, kemudian yang pi itu dari 0 sampai dengan 2 pi ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu yang theta terlebih dahulu. Tetanya itu 0 sampai pi, kemudian yang pi-nya itu 0 sampai 2 pi. Nah, kita tulis ulang R kuadrat sinus theta d theta d pi. Nah, kita kuadratkan ya karena ini adalah pi dulu. Berarti 0 sampai dengan pi ini tetanya. Nah, yang tadinya tidak ada pi jadi ada pi ya. Jadi pi dari 0 sampai dengan 2 pi, R kuadratnya itu tetap. Nah, sudah kemudian pi-nya kita substitusi menjadi 0, jadi 2 pi ya, 2 pi dikurangi 0 itu 2 pi, jadi 2 pi R kuadrat sinus theta d theta. Nah, tinggal yang kita integralkan terhadap theta. Berarti yang ada tetanya itu kan sinus ya. Jadi integral sinus itu adalah minus cos theta. Nah, ini dari 0 sampai pi, kemudian 2 pi r kuadrat. Nah, minus cos theta berarti minus cos pi itu 180 derajat dikurangi minus cos 0 derajat dikalikan 2 pi r kuadrat. Cos 180 derajat itu adalah minus 1 dikalikan minus jadinya 1 ditambah cos 0 adalah 1 dikalikan 2 pi r kuadrat. Nah, jadi 2 dikalikan 2 4 jadinya 4 pi r kuadrat. Jadi ini terbukti ya. Jadi luas bola yang kita sudah ketahui 4 pi r kuadrat itu sebetulnya langkah-langkahnya itu seperti ini ya. Ini adalah pembuktian rumus luasan bola yang 4 pi r kuadrat. Jadi terbukti ya luasan bola itu 4 pi r kuadrat. Nah, ini
untuk luasan bolanya. Kemudian tinggal kita mencari volume bola. Yang kedua itu volume bola. Nah, volume bola yang sudah kita ketahui itu kan 4 per 3 PR pangkat 3 ya. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar rumus tersebut. Nah, kita tulis dulu rumus umum yang tadi dV. dV itu adalah R kuadrat sinus theta dr d theta d pi ya. Nah, ini kita integralkan ya, integral lipat 3. Di sini kita menggunakan R, theta, sama pi. Nah, yang keluar itu R-nya dulu, berarti ini 0 sampai R. Kemudian theta-nya tadi sama ya, 0 sampai pi. Kemudian untuk pi-nya itu 0 sampai 2 pi. Tetap ya, R kuadrat sinus theta dr d theta d pi. Kemudian volumenya ini tetap 0 sampai R, 0 sampai pi. Nah, ini kan pi ya, yang tadinya tidak ada pi jadinya ada pi. Jadi ini pi, nanti 2 pi ini 0, R kuadrat sinus theta dr d theta. Nah, jadinya ini 0 sampai dengan R, 0 sampai dengan pi. Nah, ini kan 2pi dikurangi 0 itu 2pi, jadinya 2pi R kuadrat sinus theta dr dpi ya. Nah, kita tinggal integral terhadap theta ya. Sinus theta dr, maaf ini d theta ya maksudnya. Nah, ini integral terhadap theta berarti kan ini ya sinus theta. Jadinya yang diintegralkan terhadap theta dari sinus menjadi minus cos. Seperti tadi ya. Berarti minus cos dalam kurung ini 0 sampai dengan pi 2pr kuadrat dr. Jadi 0 sampai dengan r minus cos pi berarti minus cos 180 derajat dikurangi minus cos 0 derajat dikalikan 2pr kuadrat dr. Nah, ini tetap 0 sampai dengan r. Nah, ini sebetulnya kayak tadi ya, 4pr kuadrat ya. Kita langsung tulis aja 4pr kuadrat dr. Nah, ini tinggal r. Nah, berarti karena ada dr, nah ini ada r kuadrat, berarti kita integralkan terhadap r. R kuadrat diintegralkan menjadi 1/3. Ini 1/3 ya. Jadinya 1/3 R pangkat 3, kemudian ini 0 sampai dengan R 4 pi. Nah, jadi 1. Jadi 4 ya, 4/3 pi. Nah, R-nya ini kan R kecil diganti dengan R besar ya. Jadinya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, jadi rumus yang volume yang umumnya kita ketahui 4/3 pi R pangkat 3 itu diperoleh dari langkah-langkah seperti ini ya. Jadi terbukti dengan langkah-langkah seperti ini diperoleh rumus volume bola 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini sudah kita pelajari ya tentang koordinat bola, luas bola, dan volume bola. Jadi kalian pelajari, kemudian untuk besok kalian lanjut ke bab berikutnya dengan uh, Jacobian ya. Jadi selamat belajar, semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.